Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai layanan klasikal pada hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelas dulu untuk memimpin doa agar layanan klasikal pada hari ini lancar. Baik, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siapa ketua kelasnya? Begitu. Baiklah, saya Bu. Ya, silahkan dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya harap anak-anakku sekalian dapat berpartisipasi dalam layanan klasikal pada hari ini. Nah, oh iya, bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, Nak. Baiklah, pada kesempatan kali Baik, ini, Bu. Iya. Baik, pada kesempatan kali ini, topik yang ingin Ibu bawakan itu tentang kemampuan berkomunikasi dengan sosial. Nah, adapun pokok bahasan dalam materi ini, yang pertama itu pengertian dari kemampuan berkomunikasi, yang kedua beberapa hambatan dalam komunikasi, dan yang ketiga bagaimana cara berkomunikasi dengan sosial. Nah, adapun tujuan dari layanan klasikal ini, yaitu di mana peserta didik memiliki pemahaman baru tentang kemampuan berkomunikasi dan peserta didik dapat mengembangkan komunikasi yang efektif di lingkungan sosial. Nah, apakah ada dari anak-anakku sekalian yang tahu apa arti dari komunikasi? Ada yang tahu apa itu komunikasi? Belum tahu, Ibu. Nah, oke, baik. Langsung saja kita, Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini. Nah, di sini yang pertama itu pengertian dari kemampuan berkomunikasi. Nah, komunikasi ini diartikan di mana manusia saling bertukar kata, gagasan, dan perasaan. Nah, bertukar gagasan dapat membantu seseorang untuk berhubungan satu dengan yang lainnya, di mana komunikasi yang tidak baik merupakan salah satu alasan mengapa banyak sekali pekerjaan yang gagal diselesaikan oleh seorang pekerja. Nah, sedangkan bertukar pandangan satu dengan yang lainnya dapat saling menyelami perasaan. Komunikasi akan dapat membantu mewujudkan hubungan timbal balik dan hal ini dapat membuat nilai tambah pada kemampuan seseorang. Nah, terdapat 5 keterampilan dasar dalam proses berkomunikasi. Yang pertama itu ada hadir atau attending, yang kedua mendengarkan, yang ketiga observasi, yang keempat menyimpulkan, yang kelima menanggapi. Nah, selanjutnya ada beberapa hambatan terhadap komunikasi yang efektif. Yang pertama itu mendengar. Nah, di sini mendengar biasanya apa yang ingin kita dengar, banyak hal atau informasi yang ada di sekeliling
yang di sekeliling kita, namun tidak semua yang kita dengar dan tanggapi itu merupakan informasi yang menarik bagi kita. Nah, yang kedua itu mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Yang ketiga, menilai sumber. Nah, di mana kita biasanya cenderung menilai siapa yang memberikan informasi. Nah, jika ada anak kecil yang memberikan informasi tentang suatu hal, kita pastinya akan cenderung mengabaikannya. Yang keempat itu ada persepsi yang berbeda. Nah, di mana di sini komunikasi tidak akan berjalan efektif jika persepsi si pengirim pesan tidak sama dengan si penerima pesan. Nah, perbedaan ini bahkan bisa menimbulkan pertengkaran di antara pengirim dan penerima pesan. Nah, yang kelima itu ada kata yang berarti lain bagi orang yang berbeda, di mana kita sering mendengar kata yang artinya tidak sesuai dengan pemahaman kita. Nah, seseorang menyebut akan datang sebentar lagi, yang mana mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang menanggapinya. Nah, yang selanjutnya itu sinyal nonverbal yang tidak konsisten. Nah, di mana gerak-gerik kita itu berkomunikasi tidak melihat kepada lawan bicara, tetapi dengan aktivitas kita pada saat ada yang berkomunikasi dengan kita dapat mempengaruhi proses komunikasi yang berlangsung. Yang selanjutnya itu pengaruh emosi, di mana pada keadaan marah, seseorang akan kesulitan untuk menerima informasi. Yang terakhir itu ada gangguan. Nah, di sini gangguan ini bisa berupa suara yang bising pada saat kita berkomunikasi, baik dari jarak yang jauh dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada beberapa tips berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama itu bertatapan dengan lawan bicara, di mana bertatapan dengan lawan bicara sangatlah penting, tapi dalam arti bukan pada kondisi di mana wajah kita berbicara dengan bertatapan wajah secara dekat, melainkan bertatapan mata satu sama lain dengan teman yang kita ajak berbicara. Nah, yang selanjutnya itu memperhatikan lawan bicara. Nah, terkadang pada saat memperhatikan apa yang diungkapkan oleh lawan bicara kita itu sangat penting dan akan menambah nilai plus untuk diri kita. Karena lawan bicara kita ini mungkin saja akan menganggap bahwa apa yang disampaikannya itu bisa dihargai dan diterima dengan baik, sehingga bisa membuatnya senang. Nah, yang ketiga itu ada rileks. Nah, rileks di sini dapat membuat cara berkomunikasi kita sedikit rapi dan beraturan, sehingga tidak menyebabkan lawan bicara menjadi kebingungan. Nah, yang keempat, mengurangi perkataan kasar dengan lawan bicara. Yang selanjutnya itu mengganti topik pembicaraan, mengganti topik pembicaraan. Nah, pastinya kita akan bosan dengan pembahasan yang itu-itu saja, yang tidak menarik, dan akhirnya selesai komunikasi pada posisi di mana kita masih ingin berkomunikasi dengan lawan bicara. Nah, saran Ibu, buru-buru kita harus mengganti topik itu lebih agar alur pada saat kita berkomunikasi itu menarik. Yang keenam itu ada jangan memotong pembicaraan lawan bicara. Nah, di sini salah satu perilaku yang tidak sopan, salah satunya itu memotong pembicaraan lawan bicara. Nah, tentu kita akan menimbulkan rasa kesal dan marah terlebih lagi jika diungkapkannya. Nah, itu hal yang sangat penting. Nah, oke, itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada anak-anakku sekalian yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau seperti apa? Siapa teman anak-anakku sekalian yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Nggak ada, Ji, yang mau bertanya. Bu. Saya, Bu. Bertanya, Mi. Siapa itu? Oh, Saudari Anu Nurul Husaini.
Ya, bertanya, Mi. Iya, Bu. Tunggu dulu, Bu. Iya. Ibu, bagaimana cara mengatasi hambatan dalam berkomunikasi agar menjadi efektif, Bu? Oh, oke, baik. Pertanyaan Andi Nurul bahwa bagaimana cara mengatasi hambatan dalam berkomunikasi agar menjadi lebih efektif. Nah, ada beberapa cara agar mengatasi hambatan agar menjadi lebih efektif. Nah, yang pertama itu kita harus memelihara iklim komunikasi yang mana terdiri dari campuran dari nilai, tradisi, dan kebiasaan sehingga mendorong keterus-terangan dan kejujuran. Nah, yang kedua itu bertekad memegang teguh etika komunikasi, yang dimana merupakan prinsip-prinsip yang mengatur seseorang untuk bersikap atau membawa diri. Nah, yang ketiga itu memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Nah, yang keempat, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima, yang seperti sikap empati, peduli, atau peka terhadap perasaan dan kepentingan orang lain, bisa menjadi kunci keberhasilan dalam berkomunikasi. Yang kelima itu menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi yang mana pengguna yang bijaksana dan bertanggung jawab akan mendorong terciptanya komunikasi yang efektif. Yang keenam itu menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien, seperti dengan cara memahami penerima pesan, menyelesaikan pesan dengan penerima, mengurangi jumlah pesan, memiliki saluran atau media tepat untuk meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, seperti itu, Anu. Apakah sudah mengerti? Bagaimana Andi Nurul Husaini, sudah mengerti? Di mana Winnie? Andi Nurul Husaini hilang. Iya, Bu. Mengerti, paham, Bu. Oke, baik. Maaf, Bu, jelek jaringanku. Oh, iya, pantasan. Nggak ada ini lagi yang mau bertanya, Di. Nggak ada, Mi. Dan Ibu. Ya, paling. Ada, Mi. Kalau begitu, kita akhiri saja layanan klasikal pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.